Pembebasan RRI dan Telkom. Pukul 17.00 WIB, Maijen Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi yang sejak pukul 13.00 WIB menunggu di Kostrad agar pukul 18.00 WIB membebaskan Telkom dan RRI dari cengkeraman pasukan G30S PKI. Kedua instrumen komunikasi strategis itu pada pukul 18.40 WIB telah dikuasai sepenuhnya dan memiliki implikasi sebagai berikut. Tersumbatnya instrumen propaganda G30S PKI. Pada awal gerakan, penguasaan Telkom menjadikan G30S PKI sebagai pemegang monopoli jaringan komunikasi. Mereka secara leluasa melakukan jalinan koordinasi antara pelaku gerakan dan kepada jaringan-jaringannya, baik di dalam maupun luar negeri. Penguasaan Telkom juga memberikan keleluasaan bagi pelaku G30S PKI dalam melakukan sabotase terhadap pihak-pihak yang tidak dikehendaki mengembangkan koordinasi, seperti halnya pemutusan saluran telepon ke istana dan rumah-rumah jenderal sasaran penculikan. Sedangkan penguasaan RRI memungkinkan pelaku G30S PKI memonopoli instrumen propaganda publik untuk penyebaran informasi maupun pembentukan disinformasi bagi kepentingan G30S PKI. Mereka secara leluasa mengemukakan komunike sekaligus memblokir informasi yang sekiranya tidak menguntungkan agendanya. Sebagai contoh adalah pengumuman Komandan Resimen Cakrabirawa tentang keselamatan dan penegasan kekuasaan Presiden atas kepemimpinan negara dan revolusi yang sempat tertunda beberapa jam karena diblokir oleh pimpinan G30S PKI. RRI juga menjadi instrumen instruksi pimpinan PKI bagi pelaku perebutan kekuasaan lokal pada masing-masing daerah. Pengurus PKI dan Biro Khusus Daerah atau BCD diharapkan dapat menerjemahkan kejadian-kejadian di Jakarta untuk direplikasikan di daerah masing-masing. Pembebasan Telkom dan RRI oleh pasukan Maijen Soeharto menjadikan dominasi PKI terhadap sarana vital komunikasi berakhir. Saluran propagandanya telah tersumbat dan tidak lagi dapat menyebarkan disinformasi secara terbuka. Kembalinya Telkom dan RRI ke pangkuan pemerintah atau Kostrad mendorong PKI melakukan koordinasi manual sebagaimana nasib kompetitornya Maijen Soeharto selama sehari penuh sejak pukul 04.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Instrumen netralisasi disinformasi. Bebasnya Telkom dan RRI merupakan aset strategis bagi Maijen Soeharto untuk menetralisir disinformasi G30S PKI yang telah dijejalkan kepada publik Indonesia selama sehari penuh. Ia segera melakukan klarifikasi atas berbagai kejadian yang dialami bangsa Indonesia dengan menyiarkan pidato pada pukul 19.00 WIB yang isinya, pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi gerakan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya G30S di Jakarta. Mereka melakukan penculikan 6 perwira tinggi ABRI. Mereka berhasil menguasai RRI dan Telkom. Presiden dan Menhankam Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Pimpinan AD untuk sementara dipegang Mayor Jenderal Soeharto. Situasi dan keamanan telah dikuasai kembali. Gerakan Letkol Infanteri Untung merupakan coup dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora. Tindakan G30S kontra-revolusioner dan harus diberantas sampai akar-akarnya. Selain membuka kedok G30S PKI, coup dengan berlindung di balik penyelamatan Presiden Soekarno, penjelasan Maijen Soeharto melalui RRI juga memunculkan rasa tenang di kalangan masyarakat yang selama 1 hari penuh dibingungkan oleh pengumuman-pengumuman aneh seperti pembunuhan kepada para jenderal,
pembentukan Dewan Revolusi, pengumuman presiden, dan penurunan pangkat kemiliteran. Implikasi penjelasan itu segera menempatkan pelaku G30 SPKI tersudut secara moral serta memunculkan partisipasi luas dari masyarakat untuk melokalisir aktivitas G30 SPKI di daerahnya masing-masing. Tersendatnya perebutan kekuasaan lokal. Pengumuman Maijen Soeharto membawa implikasi tersendatnya proses perebutan kekuasaan lokal sebagai tindak lanjut komunike Letkol Infantri Untung dan Dekrit Dewan Revolusi. Sebagaimana perintah Syam BCC, instruksi gerakan akan diberikan melalui siaran RRI. Maka ketika mendengar komunike dan dekrit Dewan Revolusi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB, para pelaku perebutan kekuasaan tingkat lokal, pengurus PKI dan Biro Khusus Daerah segera mematangkan aplikasi perebutan kekuasaan di daerahnya masing-masing. Namun ketika gerakan mereka baru dimulai dalam tahap-tahap awal, Maijen Soeharto telah menyiarkan pengumuman yang dapat segera ditelaah sebagai cerminan kegagalan gerakan induknya di Jakarta. Walaupun sempat menimbulkan korban dan terbentuknya Dewan Revolusi di sejumlah daerah, pengumuman Maijen Soeharto telah menyebabkan perebutan kekuasaan lokal tidak berjalan sesuai rencana. Sejumlah saksi sejarah di berbagai daerah mengungkapkan ketidaksinergisan antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor terselamatkannya tokoh-tokoh non-komunis daerah dari target pembantaian pada tahun 1965. Pelaku G30 SPKI di beberapa daerah bahkan telah mengedarkan daftar jagal bagi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan potensial bagi PKI. Ketika G30 SPKI di Jakarta hanya berumur 1 hari, skenario perebutan kekuasaan dan pembantaian orang-orang non-komunis di daerah-daerah tidak terorganisasikan dengan baik. Pembebasan presiden dari cengkraman pelaku G30 SPKI. Rencana pembebasan presiden dari cengkraman komplotan G30 SPKI sebenarnya telah direncanakan Maijen Soeharto sejak tengah hari. Ia berpikir agar sebelum tengah malam, presiden harus sudah meninggalkan Halim. Rencana itu memperoleh momentum bersamaan dengan pembebasan RRI dan Telkom. Datangnya Kolonel KKO Bambang Wijanarko, ajudan presiden, untuk yang kedua kalinya. Pada siang hari, ia diperintahkan mencari Maijen Umar Wirahadi Kusuma untuk menghadap presiden. Kedatangannya kali ini juga atas perintah presiden mencari Maijen Pranoto Rekso Samudro agar menghadap karena telah ditunjuk sebagai Karteker TNI AD. Pada saat itu, Maijen Pranoto dan Jenderal Nasution yang sedang dirawat kakinya berada di Kostrad. Maijen Soeharto menanyakan kembali di mana keberadaan presiden dan dijawab oleh Bambang bahwa presiden ada di rumah Komodor Susanto di kawasan Halim. Terhadap misi Bambang, Maijen Soeharto meminta agar menyampaikan kepada presiden bahwa untuk sementara waktu menunda pelaksanaan keputusan tersebut karena pengejaran dan penumpasan penculikan sedang berlangsung. Para jenderal yang diculik belum diketahui nasibnya. Melaporkan kepada presiden bahwa sesuai standing order dalam lingkungan AD, dirinya menggantikan Ahmad Yani jika yang bersangkutan tidak ada di tempat. Menurut kalkulasinya, presiden berada dalam sandera komplotan G30S dan dirinya tidak mau mengambil resiko menyerahkan para jenderal dalam perangkap pemberontak termasuk Maijen Pranoto. Atas jawaban tersebut, Bambang kemudian meminta tugas. "Sekarang tugas kami apa, Pak?" "Begini, kalau kolonel mau berjasa untuk negara dan membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan agar Bung Karno meninggalkan Halim sebelum tengah malam," jawab Maijen Soeharto.
Bambang menjawab, "Insya Allah," yang menandakan kesanggupannya. Untuk menghindarkan kesalahpahaman, Maijen Soeharto mengirim Kolonel Cokro Pranolo menghadap Presiden di Halim menyampaikan pesan sebagaimana pesan yang dibawa Bambang, bahwa ia untuk sementara waktu memegang kendali AD sesuai standing order dan atas perintah Menko Hankam Kasab Jenderal Nasution. Sikap itu, penundaan perintah harian, diambil untuk memastikan keselamatan Presiden dan perwira TNI dari kemungkinan penyanderaan atau eksekusi komplotan G30 SPKI sebagaimana dialami para jenderal yang telah diculik dan dibunuh pada pagi harinya. Oleh karena itu, ia mengkonfirmasikan akan segera menyerang Halim untuk membebaskan Halim dari komplotan G30 SPKI. Dan oleh karenanya, Presiden sebaiknya tidak berada di Halim. Tanpa menunjukkan sikap melawan Presiden, Maijen Soeharto menyatakan kesiapannya menunggu perintah. Melalui Cokro Pranolo, ia juga mengirim pesan kepada Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengamanan Presiden, agar membawa Presiden dalam perlindungannya menuju Bogor. Setelah melalui tarik ulur, Omar Dhani dan Suparjo mendesak Presiden menggunakan pesawat menuju Jogja atau Madiun sesuai keputusan rapat darurat PKI. Sedangkan Brigjen Sabur, Waperdam Leimena, Bambang Wijanarko, dan Nyonya Dewi meyakinkan sekaligus mempersiapkan keberangkatan Presiden menuju Bogor pada pukul 11.30 WIB. Presiden memenuhi permintaan Maijen Soeharto meninggalkan Halim menuju Bogor. Sebelum berangkat, Saelan atau pengawal Presiden mengirim kurir ke Kostrad bahwa Presiden menuju Bogor. Ketika dalam perjalanan, Presiden terlihat gusar dan menanyakan kenapa harus ke Bogor dan tidak menggunakan pesawat. Bambang Wijanarko menjelaskan ada 3 alasan membawa Presiden ke Bogor. Pertama, Pangkalan Udara Halim akan segera dibebaskan dan jangan sampai Presiden berada di tengah-tengah pertempuran. Kedua, Bogor tidak jauh dari Jakarta, sehingga sewaktu-waktu dapat bergerak menguasai situasi. Ketiga, sangat beresiko meninggalkan Halim dengan pesawat yang hanya dikendalikan seorang pilot yang loyalitasnya belum diketahui secara pasti. Mendengar jawaban itu, Presiden terdiam. Kemudian mengajukan pertanyaan, "Apa jalan ke Bogor ini aman?" Bambang memberikan jaminan bahwa perjalanan ke Bogor aman. "Aman, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Kami akan membawa Bapak dengan selamat sampai ke Istana Bogor." Sesampainya di Istana Bogor, Bambang menyampaikan tugasnya membawa ke tempat aman telah selesai dan dijawab ucapan terima kasih oleh Presiden. Ia dan Brigjen Sabur kemudian melapor via telepon kepada Maijen Soeharto bahwa Presiden telah berada di Istana Bogor dalam keadaan selamat. Sedangkan Saelan menghubungi Pangdam Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji, bahwa Presiden sudah berada di Bogor. Maijen Soeharto tidak hanya mempercayakan kepastian keberadaan Presiden di Istana Bogor atas laporan Bambang dan Sabur. Ia memerintahkan Kolonel Alex yang domisilinya di Bogor untuk memastikan laporan bahwa Presiden sudah berada di Istana Bogor. Terbebasnya Presiden dari cengkraman komplotan G30 SPKI di Halim menyebabkan rencana darurat PKI membawa Presiden ke Yogyakarta mengalami kegagalan. Terpisahnya komplotan G30 SPKI dari Presiden juga menandai berakhirnya kendali inisiatif KUP para pimpinan PKI dan segera menempatkannya dalam proses kerja penyelamatan partai. Para pimpinan G30 SPKI tercerai-berai dan melarikan diri ke daerah-daerah sebelum akhirnya berhasil ditangkap dan menghadapi proses peradilan. Pembebasan Halim. Setelah kepergian Presiden, komplotan G30 SPKI juga segera ditinggalkan Aidit dan Men Pangau Omar Dhani.
Aidit menggunakan fasilitas penerbangan Auri menuju Jogja dalam rangka membangun basis perjuangan yang baru. Sedangkan Menpangau Omar Dhani terbang meninggalkan Halim dan berputar-putar di atas Jawa selama 6 jam sebelum akhirnya mendarat di Madiun. Pada pukul 6.00 WIB, tanggal 2 Oktober 1965, pasukan G30S terdiri dari beberapa kompi pasukan profesional dan 1.500 sukarelawan pemuda rakyat terlatih berusaha menghadang masuknya pasukan Kostrad yang hendak menguasai Halim. Pada pukul 06.10 WIB, pangkalan udara Halim dapat dikuasai RPKAD. Namun dalam proses berikutnya terjadi fur kontak dengan pasukan pendukung G30S PKI. Atas inisiatif Komodor Dewanto, disepakati penghentian tembak-menembak sampai terdapat kejelasan kebenaran bahwa perlawanan unsur kemiliteran profesional pasukan G30S PKI untuk melawan Kostrad benar-benar merupakan perintah Presiden. Sore hari, tanggal 2 Oktober 1965, Presiden mengirimkan pesan kepada Suparjo yang isinya memerintahkan penghentian tembak-menembak dengan pasukan Kostrad. Pembebasan Halim menjadikan komplotan G30S PKI kehilangan pijakan terakhir kekuatan militernya, sekaligus menempatkan para pelakunya dalam usaha-usaha penyelamatan diri dari kejaran Kostrad. Pencermatan mikro kesejarahan peristiwa G30S akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa peristiwa tersebut merupakan coup yang didalangi PKI. Setiap usaha menolak keterlibatan PKI atau menganggap peranannya bersifat pinggiran akan dihadapkan kekayaan fakta-fakta, mulai dari peristiwa, hari H, dan pasca peristiwa, yang menunjukkan hal sebaliknya. Ending setiap pencermatan terhadap peristiwa tersebut pada akhirnya akan kembali pada kesimpulan bahwa PKI merupakan intelektual aktor sekaligus eksekutor G30S. Pencermatan mikro kesejarahan G30S PKI tahun 1965 diilustrasikan melalui skema berikut.